Bab 3891, Wanita Tua Berkelahi. Dev melihat api pamungkas gadis api itu, tiba-tiba membuka mulutnya, dan benar-benar menelan api pamungkas gadis api itu ke dalam perutnya. Kali ini, Yannu terkejut. Di saat yang sama, 3 orang lainnya juga terkejut. Mereka mengetahui metode Yannu, tapi mereka tidak menyangka Dev mampu menelan api pamungkas gadis api itu. Siapa kamu? Yannu memandang Dev dengan kaget dan bertanya. Namaku Dev. Dev berkata dengan tenang. Dev. Yannu sedikit mengernyit. Aku tahu, dia adalah orang yang diberi penghargaan oleh Dimensi Link Alliance dengan pengorbanan 100 tahun. Hari ini kita kaya. Orang kuat itu tiba-tiba teringat dan berkata dengan keras. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. 4 orang mengepung Dev. Wah, aku tidak menyangka kamu, Dev, benar-benar bisa membiarkan aliansi penyegel iblis menawarkan hadiah 100 tahun. Itu menunjukkan bahwa kamu juga luar biasa. Tetapi jika kamu bertemu kami berempat, kamu kurang beruntung. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Kata lelaki tua itu dengan tongkat di tangannya. Kamu ingin 4 orang berurusan denganku bersama. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Ya, kami hanya ingin menindas beberapa orang dengan lebih banyak. Selama kami menangkapmu, kami berempat bisa langsung mengasingkan diri. Pemuda yang memegang kipas lipat itu berkata dengan penuh semangat. Tidakkah kamu merasa malu menindas beberapa orang dengan menindas mereka? Dev bertanya dengan sengaja. Memalukan? Hahaha, kami berempat penangkap terkenal selalu menindas yang lebih kecil, dan kami tidak pernah merasa malu. Jika kamu menyerah begitu saja, kami bisa membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan. Orang kuat itu tertawa dan berkata, karena kamu sangat suka menindas minoritas, izinkan aku mencoba bagaimana rasanya menindas minoritas. Setelah Dev selesai berbicara, dia berkata kepada pesawat itu, semuanya, turun dan regangkan ototmu. Saat Dev selesai berbicara, pintu pesawat perlahan terbuka. Luo Shouhai dan yang lainnya keluar dari pesawat. Lusinan orang mengepung 4 penangkap terkenal itu. Melihat pemandangan di depan mereka, keempat orang itu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang di pesawat itu, dan mereka semua berkumpul. Kesalahpahaman, menurutku ada kesalahpahaman. Setelah melihat ini, gadis api buru-buru mendekati Dev, berharap menggunakan sosoknya untuk menenangkan amarah Dev. Melihat Yannu berpose di depan Dev, Bai Qian dan Huo Feng menjadi marah. Mereka berdua beraksi bersama, menangkap gadis api itu dan melarikan diri. Sialan, pelacur, kamu berani merayu laki-laki kami, kamu lelah hidup. Bai Qian dan Huo Feng berusaha sekuat tenaga dan memukuli gadis api itu sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Dev terdiam saat melihat adegan ini. Tanpa diduga, para kultivator wanita di dunia surga ini akan bertarung seperti wanita tua di dunia sekuler. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan dengan 3 orang sisanya? Luo Shouhai bertanya. Bersihkan, jika kamu berani memblokir pesawat kami, kamu harus diberi pelajaran. Kata Dev. Setelah Dev berbicara, Luo Shouhai dan yang lainnya bergegas maju. Ketika pesawat itu perlahan lepas landas dan perlahan menjauh, keempat penangkap terkenal itu tergeletak di tanah. Masing-masing dari mereka terluka parah. Saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa merampok lagi di jalan selama sisa hidup mereka. Pesawat itu terus terbang ke depan, dan semua orang berbicara dan tertawa di dalam pesawat itu. Ji Yun sedang mengemudikan pesawat itu, terus-menerus memperbaiki arahnya. Namun saat malam menjelang, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan pesawat itu. Ji Yun segera menghentikan pesawat itu dan berkata dengan sedikit tertekan, pesawat ini benar-benar menarik perhatian, mengapa kamu selalu menghadapi bahaya? Semua orang melihat ke depan dan melihat 7 orang berbaris di depan pesawat itu. Orang-orang ini semua mengenakan kostum pavilion Wantong, dan salah satu dari mereka berteriak ke pesawat itu, siapa kamu? Mengapa kamu menerbangkan pesawat itu di wilayahku di pavilion Wantong? Apakah kamu lelah hidup? Bab 3892, Berdedikasi dan Berdedikasi. Di area ini, kapal udara pavilion Wantong sedang beroperasi. Tiba-tiba pesawat lain muncul. Pavilion Wantong mengira seseorang sedang merampok bisnis, jadi mereka mengirim orang untuk mencegatnya. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah seseorang dari pavilion Wantong, Dev tidak khawatir, tetapi membuka palka dan terbang keluar. Sesampainya di hadapan semua orang di pavilion Wantong, Dev berkata dengan sopan, rekan-rekan tahu, saya adalah teman Penatua Xia dari pavilion Wantong, dan Penatua Sun Anda, kami juga sangat akrab satu sama lain. Pesawat ini milik pribadi kami dan tidak dioperasikan. Orang-orang di dalamnya semua adalah teman saya. Kami akan pergi ke kota Nanjing. Saya harap ini nyaman. Jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah teman Penatua Xia, maka Anda adalah seorang teman. Bukti apa yang Anda miliki? Murid pavilion Wantong bertanya. Dev segera mengeluarkan token Elder Xia. Ketika dia melihat token Elder Xia, murid-murid pavilion Wantong ini menyingkir. Jalan di depannya mulus. Pada tengah malam, pesawat itu perlahan mendarat di kota Nanjing. Tapi begitu pesawat itu mendarat, ia dikelilingi oleh orang-orang.
Kelilingi pesawat ini dan lihat siapa orang itu. Seseorang berteriak dengan keras. Ini mengejutkan semua orang di dalam pesawat. Ketika Dev mendengar suara ini, dia benar-benar tertawa dan berkata kepada semua orang, "Jangan takut, ini juga dari Paviliun Wantong, penguasa Paviliun Wantong di kota Nanjing." Sepertinya Paviliun Wantong sangat memperhatikan perebutan bisnis. Memang spesialis bisnis. Dev berjalan menuju pesawat tersebut terlebih dahulu, lalu melihat ke Paviliun Master Qian yang sedang berbicara dan berkata, "Master Paviliun Qian, jangan gugup. Ini adalah pesawat saya sendiri. Karena saya harus membawa banyak orang kali ini, saya membawa pesawat di sini." Melihat bahwa itu adalah Dev, wajah Master Paviliun Qian, yang masih sedikit marah sekarang, menjadi sangat lembut. "Ternyata Tuan Dev, kenapa kamu membawa begitu banyak teman ke kota Nanjing sekaligus? Tidak ada yang menarik di kota Nanjing." Paviliun Master Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tersenyum sedikit tetapi tidak menjawab. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan dia tidak ingin keluargamu tahu bahwa dia telah memanggil begitu banyak orang. Melihat Dev tersenyum, Master Paviliun Qian berkata, "Apakah Anda membawa seseorang untuk menangani keluargamu?" Banyak orang datang ke kota Nanjing dalam 2 hari terakhir. Di kota terpencil seperti itu, begitu banyak orang tiba-tiba berdatangan. "Saya pikir mereka semua dibawa oleh Tuan Dev, bukan?" kata Master Paviliun Qian. Dev hanya bisa mengakui dan mengangguk, "Tidak mungkin. Keluargamu terlalu kuat dan memiliki banyak orang. Saya mendengar bahwa keluargamu telah mengumpulkan orang-orang dari seluruh negeri. Untuk menghadapi Istana Guanghan, saya hanya bisa berpikir panggil lebih banyak orang. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Dev memiliki kekuatan seperti itu dan memanggil begitu banyak orang. Mereka pasti orang-orang dari beberapa keluarga sekte. Ada manusia, binatang, dan iblis." Wajah Tuan Dev sangat akrab dengan ketiga ras tersebut. Paviliun Master Qian berkata dengan iri. "Temanku hanya membantuku, tapi Master Paviliun Qianlah yang secara pribadi memimpin tim ke sini pada jam selarut ini. Dia juga berdedikasi pada pekerjaannya." Dev berkata sambil tersenyum. "Hei, aku mencari posisiku sendiri. Siapa yang menjadikanku penguasa paviliun ini? Maka tidak akan ada kapal udara selain Paviliun Wantong di kota Nanjing. Tapi pesawat Tuan Dev cukup canggih, bahkan lebih kuat dari pesawat Paviliun Wantong kami." Paviliun Master Qian melihat pesawat Dev dan berkata, "Sejujurnya, saya punya teman yang juga berkecimpung di bidang kapal udara, tapi mereka berada di Northern Territory dan tidak tertarik mengikuti Paviliun Wantong," kata Dev. Tidak heran, Paviliun Master Qian mengangguk. Setelah mengobrol beberapa patah kata, Master Paviliun Qian membawa orang-orang pergi, dan Dev juga mengajak semua orang untuk beristirahat. Dev berencana menunggu hingga besok pagi untuk mengumpulkan semua orang dan pergi ke Istana Guanghan bersama. Berbagai formasi harus dikerahkan di Istana Guanghan terlebih dahulu, dan tugas pertahanan harus diberikan pada saat yang sama. Bab 3893 semuanya bersatu. Istana Guanghan. Istana Guanghan. Pemilik istana begadang sepanjang malam setelah Dev pergi. Tidak ada yang tahu kapan balas dendam keluargamu akan datang, dan pemilik istana mengkhawatirkan hal itu. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia tidak takut dengan balas dendam keluargamu, dia masih khawatir di dalam hatinya. Penguasa istana yang telah mencapai alam Mahayana tidak takut dengan keluargamu. Paling buruk, dia akan melarikan diri begitu saja. Tapi Istana Guanghan, yang telah dia dukung dengan susah payah, akan menderita. Murid Istana Guanghan tidak terlalu kuat, dan mereka kehilangan begitu banyak orang suci dan murid luar selama perjalanan ke daerah kutub. Sekarang, selain Tuan Istana sendiri, Istana Guanghan mungkin bahkan tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sekte kelas 2. Jika keluargamu datang untuk membalas dendam, bagaimana mereka bisa menolak? Dan tambang batu Ji yang akhirnya ditemukan, apakah akan diserahkan kepada keluargamu? Kepala istana Guanghan memandang keluar jendela, matanya penuh kekhawatiran. Apakah Tuhan harus menghancurkan Istana Guanghan kita? Tidak bisakah kita membiarkan Istana Guanghan berkembang kembali? Kepala istana Guanghan bergumam pada dirinya sendiri. "Tuan Istana, kamu belum istirahat." Saat ini, Binglu masuk dan berkata, "Apakah semuanya sudah diatur?" tanya penguasa istana. "Pengaturan telah dibuat, dan beberapa formasi sihir lagi telah dipasang di pintu depan. Sekarang Istana Guanghan kita seperti ember besi, dan tidak ada yang bisa masuk." Binglu berkata dengan sangat percaya diri. Tetapi kepala istana Guanghan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, karena hanya dia yang tahu bahwa formasi ini rentan terhadap keluargamu. "Pergi dan istirahatlah. Beritahu semua murid untuk memanfaatkan waktu berlatih. Mungkin tidak lama lagi akan ada pertempuran sengit," kata kepala istana Guanghan. "Oke," Binglu mengangguk. Meskipun Binglu tidak tahu seperti apa pertempuran sengit ini, dia merasakan perasaan tertekan mendekati bahaya dari Tuan Istana. Pada saat yang sama, di keluargamu, lampunya juga menyala terang. Kepala keluargamu belum meninggalkan pengasingan, dan semuanya diurus oleh kepala pengurus keluargamu. Mokui sudah mati. Munai sudah mati. Semua orang di keluargamu mengenakan pakaian putih. Ratusan orang berdiri di alun-alun keluargamu.
Orang-orang ini semuanya adalah keluargamu. Semua murid telah dipanggil kembali. Manajer Liu, semua orang di keluargamu telah dipanggil kembali. Kami tinggal menunggu perintah dari Manajer Liu. Seorang anggota keluargamu melangkah maju dan berkata. Semua orang menunggu di mana mereka berada. Kepala keluarga mungkin bisa meninggalkan pengasingan dalam 1 atau 2 hari. Kepala pelayan itu melambaikan tangannya, dan semua orang di keluargamu sedang menunggu di alun-alun. Bahkan jika orang-orang ini tidak bergerak, mereka tahu bahwa hierarki keluargamu sangat ketat. Namun Butler Liu ini, yang memiliki nama keluarga asing, mampu mengambil alih segala sesuatu di keluargamu, dan terlihat bahwa kepala keluargamu mempercayainya. Dini hari berikutnya, Dev secara pribadi pergi mencari orang-orang dari 5 sekte besar, keluarga Seng dan sekte jiwa iblis. Tiba-tiba, ada ribuan orang di sebuah rumah besar di kota Nanju. Di aula rumah, Luo Shouhai, Song Tianhai, Seng Bushi, Jiang Yulian, Master Sekte Luo, Master Sekte Chen, Lion King dan para pemimpin sekte besar lainnya sedang duduk bersama. Dev memandang orang-orang di depannya dan merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini semuanya disukai oleh Dev, di dunia surga dan bumi ini, banyak orang yang egois dan didorong oleh kepentingan. Bahkan jika Dev membantu mereka, masih banyak orang yang berbahaya. Dev meminta sekte besar dan keluarga untuk saling mengenal, untuk menghindari perkelahian nyata dan cedera yang tidak disengaja yang disebabkan oleh ketidaktahuan satu sama lain. Saat ini, di rumah ini adalah pertama kalinya 3 suku manusia dan monster bekerja sama. Dan semua ini terjadi karena Dev. Dev menjelaskan masalahnya lagi kepada semua orang. Ini memberi semua orang kesempatan lagi. Bagaimanapun, dalam pertempuran sengit dengan keluargamu, banyak orang pasti akan mati. Jika seseorang berhenti saat ini, Dev tidak akan marah. Namun, orang-orang ini secara mengejutkan sepakat, dan mereka semua mematuhi perintah Dev. Bab 3894 kita semua berteman. Melihat tidak ada yang bergeming, Dev membawa semua orang ke istana Guanghan. Namun, ketika Dev memimpin semua orang meninggalkan kota Nanju, seorang pemuda melihat sosok Dev dan yang lainnya yang pergi, dan seringnya tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Segera, sosok pemuda itu menghilang, dan Dev serta yang lainnya tidak memperhatikan beberapa pengamatan. Ribuan orang mulai mendaki gunung di atas salju. Dalam perjalanan, ada biksu di langit yang bergegas menuju istana Guanghan. Saat mendekati istana Guanghan, para penjaga di istana Guanghan juga menemukan pemandangan ini. Melihat kerumunan gelap di langit dan di tanah, banyak murid istana Guanghan tercengang. Serangan musuh, cepat beritahu Tuan Istana. Segera, seorang murid istana Guanghan berteriak. Kepala istana Guanghan diberitahu dan dilarikan ke pintu. Ketika dia melihat kerumunan gelap di kejauhan, dia langsung bingung. Dia tidak pernah menyangka keluargamu bisa mengumpulkan begitu banyak murid. Segala sesuatu yang terbang di langit dan berjalan di tanah semuanya adalah manusia. Sungguh mengejutkan melihat mereka menutupi langit dan matahari. Istana, Tuan Istana, ini. Binglu melihat pemandangan ini dan merasa sedikit malu ketika berbicara. Kepala istana Guanghan memiliki ketidakberdayaan di matanya, dan mendesah pelan, Binglu, bawa semua murid istana Guanghan dan pergi dari gunung belakang. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Jika memungkinkan, saya harap Anda terus mempromosikan istana Guanghan. Jika tidak memungkinkan, anonimkan nama Anda dan jangan katakan bahwa Anda adalah murid istana Guanghan. Kepala istana Guanghan menyerah. Benar-benar tidak ada cara lain. Menghadapi serangan begitu banyak orang, istana Guanghan takut akan hancur dalam sekejap. Tidak ada gunanya membiarkan begitu banyak murid mati bersama. Selain itu, murid-murid istana Guanghan ini terlalu lemah dan memiliki fondasi yang lemah. Akan sangat sulit bagi mereka untuk memajukan istana Guanghan. Tuan Istana, aku tidak akan pergi, aku ingin menemanimu. Binglu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Istana, kami tidak akan pergi. Kami bersedia menemanimu dan mati bersama istana Guanghan. Banyak murid istana Guanghan berkata dengan mata tegas. Tidak perlu, jika kamu pergi, istana Guanghan tidak akan hancur. Mungkin bertahun-tahun kemudian, istana Guanghan akan muncul kembali. Jika mereka semua mati di sini, maka istana Guanghan akan benar-benar tamat. Kepala istana Guanghan menghela nafas, lalu berkata dengan nada memerintah, saya memerintahkan Anda untuk segera meninggalkan istana Guanghan. Ini akan terlambat. Binglu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat ekspresi tegas kepala istana, dia akhirnya mengangguk tak berdaya dan bersiap untuk membawa semua orang pergi. Tapi saat Binglu hendak pergi bersama murid istana Guanghan lainnya, Lan Yingying tiba-tiba berteriak. Tuan Istana, lihat, Tuan Dev, ini Tuan Dev. Teriakan Lan Yingying penuh kegembiraan. Ketika kepala istana Guanghan dan Binglu mendengar ini, mereka segera melihat sekeliling dan menemukan bahwa sosok di depan mendekat dengan cepat, dan ternyata itu adalah Dev. Dev takut begitu banyak orang akan menakuti semua orang di istana Guanghan, jadi dia berlari ke depan semua orang agar dia bisa memberitahu semua orang di istana Guanghan terlebih dahulu. Melihat bahwa itu adalah Dev, penguasa istana Guanghan, akhirnya tersenyum.
Binglu menangis penuh semangat. Buka pintunya. Kepala istana-istana Guanghan memerintahkan pintu istana dibuka, dan kemudian memimpin orang-orang untuk menyambutnya. Tuan istana, saya kembali lagi. Dev memandang kepala istana-istana Guanghan dan tersenyum tipis. Meskipun Dev tidak melakukan komunikasi yang mendalam dan intim dengan penguasa istana Guanghan, keduanya telah berciuman dan melakukan kontak kulit, sehingga hubungan mereka menjadi halus. Kenapa kamu kembali? Orang-orang itu. Pemilik istana memandang kerumunan gelap di belakang Dev dan bertanya dengan kaget. Saya membawa semuanya. Saya tahu bahwa keluargamu pasti tidak akan membiarkan istana Guanghan pergi, dan istana Guanghan bukanlah tandingan keluargamu, jadi saya menghubungi sekelompok teman untuk datang dan membantu. Dev berkata sambil tersenyum. Bab 3895, berhenti bicara omong kosong. Teman, pemilik istana tercengang. Semua murid di istana Guanghan memandang dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa di dunia ini, dunia manusia semuanya egois dan mengutamakan kepentingan. Hanya ada sedikit persahabatan dan yang terpenting hanyalah pertukaran kepentingan. Tapi Dev menelepon begitu banyak teman sekaligus, mengapa hal ini tidak mengejutkan semua orang? Tuan Dev, bagaimana Anda memiliki begitu banyak teman? Binglu bertanya dengan bingung. Ini hanya teman dari wilayah selatan. Kalau termasuk dari daerah lain, saya punya lebih banyak teman. Kata Dev dengan nada sedikit membual. Namun, Dev memang dapat menghubungi lebih banyak orang, termasuk Yihe, Sekte Kuali Giok, keluarga Ji. Orang-orang ini memperkirakan bahwa jika Dev mengatakan sesuatu, mereka akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Kepala istana-istana Guanghan memandang Dev dengan gila. Dia menyadari bahwa dia semakin menyukai Dev. Jika bukan karena peraturan istana Guanghan, dia akan segera memberikannya kepada Dev. Pria seperti ini sepadan dengan usaha setiap wanita. Segera, Luo Shouhai dan yang lainnya juga tiba di depan istana Guanghan. Dev memperkenalkan orang-orang ini kepada kepala istana-istana Guanghan satu persatu. Ini adalah penguasa lembah roh darah lembah Luo. Ini adalah lagu utama istana tanpa jiwa. Sekte Master Luo dan Sekte Master Chen dari 5 sekte besar. Kepala keluarga Seng. Jiang Yulian dan Zeyan dari Sekte Jiwa Iblis. Di antara 3 kaisar dan 4 raja dari suku binatang, Raja Singa, Raja Monyet, Raja Macan Tutul, dan Raja Monster berwajah 1000, inilah Putri Rubah. Setelah Dev selesai berbicara, Baiqian melangkah maju dan berkata kepada kepala istana-istana Guanghan, selamat datang untuk bergabung dengan barisan wanita Dev. Kepala istana-istana Guanghan tercengang, dan kemudian wajahnya memerah. Dev terbatuk dengan canggung. Baiqian, jangan bicara omong kosong. Apa identitas penguasa istana-istana Guanghan? Bisakah kamu bicara omong kosong? Ada aturannya. Dev memelototi Baiqian. Tuan, berhentilah menyembunyikannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Anda bisa melihatnya dari mata Anda. Anda harus mempercayai kami intuisi wanita. Huo Feng tertawa dari samping. Benar, kamu masih bersembunyi, dan kamu baru saja melakukannya. Wanita tertua dari keluarga Seng memperhatikanmu sepanjang jalan. Meskipun kalian berdua tidak berbicara, kamu pasti tertidur. Apakah aku benar, gadis keluarga Seng? Baiqian memandang Seng Jiahui dan bertanya. Seng Jiahui tersipu dan dengan cepat menundukkan kepalanya, merasa sangat malu. Huo Feng berkata, jangan malu, bisa menjadi wanita tuan adalah berkah yang telah dipupuk selama ribuan tahun. Tuannya memiliki banyak wanita, dan kami bukan satu-satunya. Uhuk, ayo masuk dan bicara, lalu berdiskusi bagaimana mempertahankan diri dari musuh. Dev buru-buru menyela Huo Feng, dan kemudian memanggil semua orang ke istana Guanghan. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu apa yang akan dikatakan kedua wanita ini. Semua orang melihat ekspresi malu Dev dan tertawa terbahak-bahak. Kecantikan yang dipadukan dengan seorang pahlawan membuat dunia bahagia. Dev adalah seorang pahlawan, jadi dia harus dikelilingi oleh wanita cantik. Ketika semua orang memasuki istana Guanghan, pemilik istana segera memerintahkan orang-orang untuk menutup pintu istana. Dev mulai memberikan tugas. Meskipun keluargamu belum menyerang istana Guanghan, tidak ada yang tahu kapan keluargamu akan kembali, jadi mereka harus bersiap terlebih dahulu. Dev meminta Seng Bushi mengajak keluarga Seng untuk menarik lebih banyak jimat, sementara dia sendiri menyiapkan sejumlah besar susunan pertahanan dan ofensif di depan istana Guanghan. Kepala istana-istana Guanghan juga menggunakan semua sumber daya istana Guanghan. Karena semua orang ada di sini untuk membantu, istana Guanghan tidak boleh pelit. Tepat ketika Dev memimpin semua orang untuk membangun sejumlah besar pertahanan di istana Guanghan. Semua orang di keluargamu juga diam-diam menantikan kembalinya kepala keluargamu. Stuart Liu, kenapa kamu tidak mengirim seseorang untuk memberitahuku tentang masalah sebesar ini? Saat ini, suara celaan datang. Bab 3896, ikuti aku untuk membalas dendam. Mendengar suara ini, tubuh Butler Liu sedikit gemetar, lalu dia buru-buru melihat ke arah suara itu. Saya melihat sosok perlahan muncul, itu adalah pemuda yang sedang memperhatikan Dev dan yang lainnya meninggalkan kota di kota Nanjing. Tuan muda kedua,
Kenapa kamu kembali? Melihat pemuda ini, wajah Butler Liu penuh rasa tidak percaya. Orang ini tidak lain adalah Mu Qing, putra kedua dari keluargamu. Kakak laki-laki dan bibiku yang tertua terbunuh, dan semua anak dari keluargamu dipanggil kembali. Tidak bisakah aku kembali? Apakah aku bukan keturunan keluargamu? Mu Qing berkata dengan wajah dingin. Tidak, tidak, bukan itu maksudku. Hanya saja tuan muda kedua sedang belajar di luar negeri, dan aku tidak akan memberitahumu. Terlebih lagi, kita cukup berurusan dengan istana Guanghan, dan kita tidak membutuhkan tuan muda kedua untuk melangkah maju. Menghadapi Mu Qing, Butler Liu memiliki ekspresi budak di wajahnya. Dia tidak pernah memiliki ekspresi mendominasi seperti saat menghadapi anggota keluargamu lainnya. Tahukah kamu, saya melihat Dev memimpin ribuan biksu ke istana Guanghan. Jelas mereka sudah siap. Mu Qing berkata dengan dingin. Ribuan biksu. Butler Liu terkejut, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Dev bisa memanggil ribuan biksu dalam waktu sesingkat itu. Tuan muda kedua, kami menunggu tuan keluar dari pengasingan. Selama dia keluar dari pengasingan, tidak peduli berapa banyak orang di sana, itu tidak akan membantu. Setelah terkejut, kata Butler Liu. Lagi pula, dalam menghadapi kekuatan absolut, kuantitas tidaklah begitu penting. Berapa lama ayahku bisa dibebaskan dari kurungan? Mu Qing bertanya. Aku tidak tahu. Pasti terjadi beberapa hari terakhir ini. Sementara itu, jiwa majikan meninggalkan tubuhnya satu kali dan menyebabkan beberapa kerusakan, jadi waktu mundurnya mungkin lebih lama. Kata kepala pelayan Liu. Tidak perlu menunggu ayahku, aku akan mengajakmu membalas dendam. Kata Mu Qing. Tuan muda kedua, Anda tidak boleh melakukan ini. Anda baru saja mengatakan bahwa Dev telah membawa ribuan biksu ke istana Guanghan. Kita akan berada dalam bahaya jika kita tidak menunggu tuannya keluar dari pengasingan. Dan putri istana Guanghan berada di alam Mahayana, jadi dia tidak mudah untuk dihadapi. Dan Dev itu, meskipun levelnya tidak terlalu tinggi, dia sangat kuat. Baik tuan muda tertua maupun wanita muda tertua tewas di tangannya. Wanita tertua bukanlah tandingannya bahkan di puncak alam kesengsaraan. Jika Anda ingin mengalahkan Dev, saya khawatir Anda harus mencapai alam Mahayana. Butler Liu dengan cepat mencoba mencegahnya. Alam Mahayana. Mu Qing tersenyum dingin, dan kemudian aura di tubuhnya langsung meledak. Untuk sesaat, langit dan bumi menjadi gelap, dan kabut hitam tak terbatas memenuhi langit di atas keluargamu, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Dan di kabut gelap, bola api terus berjatuhan, lalu menempel di tubuh Mu Qing. Dalam sekejap, Mu Qing berubah menjadi pria yang terbakar. Dengan lambaian tangannya Mu Qing, penglihatan tentang langit dan bumi menghilang seketika, dan bahkan nyala api pun menghilang. Tuan muda kedua, kamu benar-benar menerobos ke alam Mahayana. Kepala pelayan Liu berkata tidak percaya. Jika saya tidak menerobos ke alam Mahayana, bagaimana saya berani pulang? Kali ini, bisakah aku pergi ke istana Guanghan untuk membalas dendam? Mu Qing tersenyum dingin. Butler Liu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan mengajak seseorang untuk mengikuti majikan kedua. Meskipun penguasa istana Guanghan sangat kuat, saya masih memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Tuan muda kedua hanya perlu membunuh Dev. Mu Qing mengangguk, jangan khawatir, aku pasti akan membunuh Dev itu untuk membalaskan dendam kakak laki-laki dan bibiku yang tertua. Jadi bagaimana jika dia menemukan ribuan biksu? Mereka semua hanyalah sampah kecil di alam kesengsaraan. Mu Qing baru saja menerobos ke alam Mahayana, jadi dia menyebut alam kesengsaraan sebagai sampah. Mu Qing dan Butler Liu, dengan ratusan anggota keluargamu, menuju istana Guanghan. Mereka tidak menunggu kepala keluargamu keluar dari pengasingan. Bab 3897, bunuh mereka semua. Istana Guanghan. Dev mengikuti penguasa istana Guanghan untuk mengambil alih. Dia mengarahkan semua orang untuk menyiapkan lapisan pertahanan, dan semua orang penuh energi dan siap berperang. Saat ini, mereka hanya menunggu kedatangan keluargamu. Tuan Dev, Tuan Istana, seseorang dari keluargamu ada di sini. Binglu masuk ke aula dan berkata dengan ekspresi sedikit gugup. Begitu mereka mendengar bahwa keluargamu akan datang, Dev dan kepala istana Guanghan berdiri pada saat yang sama, dan kemudian mereka menghilang dalam sekejap mata. Ketika mereka muncul lagi, mereka berdua telah sampai di pintu istana Guanghan. Tubuhnya melayang di udara, memandangi kerumunan gelap orang yang bergegas menuju istana Guanghan. Tuan Lembah Tuan Luo, silakan turun dan bersiap untuk bertarung. Dev melihat ke arah anggota keluargamu yang akan tiba, dan berkata kepada Luo Shouhai. Oke, Luo Shouhai mengangguk. Segera, semua sekte dan keluarga bangsawan, serta beberapa raja binatang buas, telah siap. Nafas energi yang melonjak meletus dari istana Guanghan dan melonjak langsung ke langit. Aura yang dilontarkan oleh ribuan biksu benar-benar menakutkan. Merasakan aura yang keluar dari istana Guanghan, banyak orang di keluargamu mulai ketakutan. Bagaimanapun, kepala keluarga belum meninggalkan pengasingan, dan mereka mengikuti Mu Qing untuk melakukan perang salib, dan sangat tidak pasti apakah mereka akan menang atau kalah.
Muking merasakan aura keluar dari istana Guanghan dan sedikit mengernyit. Tapi itu sudah ada di sini, tidak peduli apa, tidak mungkin untuk kembali dengan tenang. Bukankah itu sangat memalukan? Manajer Liu merasakan aura menakutkan, dan ekspresinya sedikit berubah. Di mana Dev menemukan begitu banyak biksu, dan mereka semua begitu kuat? Butler Liu mengerutkan kening dan berkata, dari aura ini, kebanyakan dari mereka ternyata adalah penguasa alam kesengsaraan, termasuk banyak biksu hebat di alam kesengsaraan tingkat 8 atau 9. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun Dev memanggil ribuan biksu, mereka akan tetap menjadi sampah di alam fusion. Siapa sangka banyak dari mereka adalah kultivator di alam kesengsaraan, dan mereka juga sangat kuat. Sekarang kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak datang dan melihat-lihat? Setelah Muking selesai berbicara, dia memimpin semua orang ke istana Guanghan. Sekilas, istana Guanghan dikelilingi oleh sinar cahaya. Jelas sekali bahwa formasi telah dipasang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Dev dan yang lainnya semuanya tertahan di udara, semua siap bertarung. Saat Muking melihat ini, dia melompat. Ada juga lebih dari selusin biksu dari keluargamu yang melayang di udara. Tuan Liu, apa maksud Anda membawa begitu banyak orang ke istana Guanghan saya? Kepala istana Guanghan bertanya kepada manajer Liu. Dia tidak mengenal Muking. Bagaimanapun, istana Guanghan baru saja didirikan di sini, dan Muking telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Wajar jika kepala istana Guanghan tidak mengenalnya. Anda tahu apa yang telah dilakukan istana Guanghan Anda. Kami di sini hari ini untuk membalaskan dendam tuan muda tertua dan wanita muda tertua. Selain itu, saya juga ingin menasihati rekan-rekan Tao lainnya bahwa yang terbaik adalah Anda tidak masuk ke perairan berlumpur yang diikuti oleh keluargamu di istana Guanghan. Tidaklah pantas mempertaruhkan nyawamu hanya demi keuntungan tertentu. Manajer Liu mengancam orang lain. Dia mengira Dev dapat menemukan begitu banyak orang, banyak di antaranya datang ke sini untuk mencari keuntungan. Apakah menurutmu mereka datang membantu kita di istana Guanghan karena kepentingan mereka sendiri? Kata kepala istana Guanghan sambil tersenyum. Tentu saja, kalau tidak, siapa yang akan bekerja untukmu di istana Guanghan? Tetapi jika istana Guanghan Anda menyerahkan Dev dan membiarkan keluargamu kami menanganinya, kami mungkin bisa melewati istana Guanghan Anda. Kata manajer Liu. Bah, kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu masih ingin berurusan dengan Tuan Dev, kamu harus bertanya kepada kami terlebih dahulu apakah kami setuju. Hantu gunung iblis tua itu meludah dengan keras dan mengumpat dengan keras. Wajah manajer Liu menjadi dingin, dan matanya mulai menunjukkan niat membunuh. Muking, yang selama ini diam, berkata, rekan-rekan Tao, saya Muking, putra kedua dari keluargamu. Jika Anda memberi wajah keluargamu saya dan pergi hari ini, keluargamu saya telah memutuskan untuk memberikan sumber daya untuk semua orang. Tetapi jika kamu bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, laporkan namamu dan jangan salahkan keluargamu kami karena membunuh mereka semua. Muking menggunakan taktik lunak dan keras, berharap seseorang akan menyerah dan mundur. Bab 3898, bunuh 1000 musuh dan kalahkan 800. Meskipun sempau Muking keras, tidak ada gunanya, orang-orang ini di sini bukan untuk mencari keuntungan. Aku, penguasa lembah roh darah, Luo Shouhai, tidak akan pergi hari ini. Aku akan melihat bagaimana keluargamu menghancurkan lembah roh darahku. Kami bahkan tidak akan meninggalkan 5 sekte besar. Jika mereka bisa, mereka akan membunuh kami semua. Dan istana tanpa jiwaku. Dan keluarga Sengku. Dan sekte iblis jiwaku. Aku, orang tua hantu gunung iblis. Dan 3 kaisar dan 4 raja dari suku binatang kita. Jika kami tidak pergi, mari kita lihat betapa hebatnya keluarga Mumu dan bunuh semua sekte seperti kami. Menurutku kalian keluargamu hanya membual. Jika kalian punya kemampuan, silakan saja. Berhenti bicara. Semua orang bergerak maju satu persatu, tidak takut sama sekali pada keluargamu. Setelah mendengarkan perkenalan semua orang, ekspresi Butler Liu dan Muking berubah. Ternyata para biksu ini semuanya berasal dari keluarga sekte dan bukan praktisi biasa. Terutama penatua hantu Gunung Iblis, dia dianggap sebagai selebriti yang sangat terkenal di seluruh wilayah Gunung Tianmo. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev mengundang orang-orang ini ke sini. Berapa banyak sumber daya dan manfaat yang dibutuhkan untuk menarik orang-orang dari sekte dan keluarga bangsawan ini. Melihat orang-orang di depan mereka, Muking dan manajer Liu tampak serius. Jika mereka melancarkan serangan yang kuat saat ini, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Biarpun mereka bisa menang dan membalas dendam, keluargamu akan menderita banyak korban dan akhirnya menjadi keluarga kecil. Tetapi jika Anda tidak menyerang, tidak membalas dendam, dan pergi begitu saja dengan sikap sedih, maka keluargamu akan menjadi tidak tahu malu. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan tidak ada yang mengambil langkah pertama. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan yang sengit. Pasti akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dunia surga dan manusia belum pernah melihat huru-hara berskala besar sejak perang antara dewa dan iblis. Terlebih lagi, mereka semua adalah biksu hebat di alam kesengsaraan. Kekuatan penghancur dari huru-hara semacam ini sangatlah menakutkan. Mungkin, setengah dari Gunung Tianmo akan dijual.
Sekitar 1 jam kemudian, manajer Liu berbicara lebih dulu. Dev, kamu membunuh putra tertua dan wanita tertua kami, tetapi pada akhirnya kamu menemukan begitu banyak orang. Apakah kamu ingin membiarkan semua orang mati bersamamu karena kesalahanmu sendiri? Kamu harus tahu bahwa begitu huru-hara dimulai, banyak orang akan terbunuh atau terluka, dan kamu akan menjadi orang berdosa pada saat itu. Keluargamu kami hanya ingin membalas dendam padamu. Jika kamu meninggalkan istana Guanghan sekarang, kami tidak akan pernah menyentuh istana Guanghan. Kamu tidak boleh terlalu egois sebagai pribadi. Orang-orang ini rela berkorban untukmu, tapi kamu tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan hidupmu sendiri, bukan? Manajer Liu berdiri pada landasan moral yang tinggi dan mulai mengejek Dev. Untuk membuat Dev merasa bersalah, dia meninggalkan istana Guanghan. Yang dibutuhkan keluargamu adalah balas dendam, bukan berkelahi dengan orang-orang di depan mereka. Ketika saatnya tiba, Anda akan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tuan Dev, jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka memiliki ratusan orang dan ingin membalas dendam sendiri. Bukankah ini lebih banyak menindas minoritas? Mereka jelas-jelas menipu Anda. Luo Shouhai dengan cepat berkata pada Dev. Dev tidak bodoh. Jika dia hanya membalas dendam pada dirinya sendiri, apakah dia masih perlu mengerahkan ratusan orang? Dev, jika kamu memiliki keberanian untuk meninggalkan istana Guanghan, aku jamin orang lain tidak akan mengambil tindakan. Aku secara pribadi akan membalaskan dendam kakak laki-laki dan bibiku yang tertua. Hanya kita berdua yang bersaing. Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa menerima takdirku dan segera membawa orang pergi. Aku tidak akan pernah mengganggu istana Guanghan. Apakah kamu berani bersaing denganku? Maka aku tidak perlu bertarung dengan orang lain. Muking tahu bahwa Dev tidak bisa dibodohi, jadi dia berkata, kamu ingin bertarung denganku sendirian. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ya, itu tergantung apakah kamu berani. Kita berdua akan bertarung sampai mati demi keselamatan orang lain. Kata Muking. Bab 3899, sebuah pertaruhan. Tuan Dev, jangan tertipu. Aura orang ini sangat aneh. Meskipun saya tidak tahu levelnya, saya rasa itu pasti tidak rendah. Penguasa istana Guanghan mengingatkan Dev dengan suara rendah. Dev menatap Muking. Orang ini jelas adalah seorang biksu manusia, tapi dia memiliki jejak energi iblis di dalam dirinya. Dan dia tidak bisa mengetahui tingkat wilayahnya sama sekali, yang membuat Dev tidak berani menyetujuinya dengan gegabah. Melihat Dev tidak berani setuju, Muking terus mengejek, mengapa, bahkan jika kamu mati, kamu akan menyeret semua orang di sekitarmu untuk dikuburkan bersamamu. Atau kamu takut aku lebih kuat dari kamu dan kamu akan mati di tanganku. Jika kamu tidak berani berkompetisi, kamu bisa berlutut dan berada di bawah selangkanganku. Aku akan mengampuni nyawamu. Kamu hanya perlu menjadi budak keluargamu kami selama 500 tahun. Setelah Muking selesai berbicara, dia benar-benar mulai menunjukkan wilayahnya. Tingkat budidaya alam kesengsaraan tingkat ke-7. Melihat Muking mengambil inisiatif untuk mengungkapkan wilayahnya, Dev mengerutkan kening. Buktikan bahwa Muking sengaja membeberkan keadaannya. Alam kesengsaraan tingkat ke-7 hanyalah alam yang ingin diungkapkan oleh Muking, dan itu tidak nyata. Sepertinya dia hanya ingin Dev mengetahui bahwa levelnya tidak tinggi, jadi dia berani bertarung sendirian dengannya. Tuan Dev, jangan tertipu. Tidak mungkin orang ini berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Luo Shouhai dengan cepat mengingatkan Dev. Aku tahu, tentu saja Dev tahu. Ini adalah kelemahan Muking yang disengaja. Senior, jika alam orang ini melampaui alam Mahayana tingkat pertama, apakah saya memiliki harapan untuk hidup? Dev bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Mendengarkan kata-kata Dev, Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya. Jika alamnya melampaui alam Mahayana tingkat pertama, kamu pasti akan mati. Kata-kata Raja Iblis Ciyun membuat Dev tertegun sejenak. Dia tidak bisa melihat melalui Muking sekarang, jadi dia hanya bisa bertaruh bahwa orang ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang melampaui alam Mahayana tingkat pertama. Dev, yang berada di alam Mahayana tingkat pertama, masih dapat menghadapinya dengan semua senjata ajaib di tangannya, tetapi jika melebihi alam Mahayana tingkat pertama, Dev mungkin tidak memiliki harapan. Transendensi alam besar semacam ini tidak lagi dapat diimbangi dengan berbagai senjata magis, terutama karena kesenjangan dalam alam menjadi lebih besar seiring dengan naiknya level, bahkan jika itu adalah alam kecil, kesenjangan dalam kekuatan akan menjadi jurang. Dev sekarang hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Menggunakan berbagai keterampilan magis dan senjata ajaib untuk mengatasi alam Mahayana tingkat pertama, dia sudah menjadi makhluk yang sangat jahat. Belum lagi dunia para dewa dan manusia, bahkan di seluruh alam semesta dan galaksi, tidak banyak orang jenius seperti itu di dunia. Tepat ketika Dev ragu-ragu, Raja Iblis Ciyun berbicara lagi, tetapi ada cara lain. Bahkan jika kekuatan orang ini melebihi alam Mahayana tingkat pertama, itu tidak masalah. Ada solusi. Dev tercengang. Kamu lupa, kamu masih punya cowok yang hanya makan, tidur, dan tidak bekerja. Raja Iblis Ciyun tersenyum. Binatang kecil yang menelan. Dev memikirkan binatang kecil yang menelan itu. Tapi orang ini tidur sepanjang hari, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun atau membantu dirinya sendiri.
Omong-omong, binatang kecil yang menelan langit ini juga tidak diketahui. Saya khawatir saya tidak dapat mengandalkan pria kecil ini. Siapa yang tahu apakah dia akan membantu saya di saat kritis? Dev berkata tanpa daya. Kalau begitu bertaruh saja itu akan membantumu. Lagi pula, jika kamu mati, tidak ada tempat tujuan. Tidak akan ada tempat untuk makan, minum atau tidur. Tuanku juga menjadi abu. Mari kita lihat kemana perginya untuk menikmatinya. Kata Raja Iblis Ciyun. Dev berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan memutuskan untuk bertaruh. Lagi pula, beberapa kali, ketika saya berada di saat paling kritis, binatang kecil yang menelan langit maju untuk menyelesaikan masalah. Kali ini, mungkin itu akan membantu di saat kritis. Terlebih lagi, Muking ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk berada di atas alam Mahayana tingkat pertama. Oke, biarkan aku bersaing denganmu. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan, dan kehormatan. Tidak peduli kamu menang atau kalah, kamu tidak boleh menimbulkan masalah di Istana Guanghan. Setelah Dev membuat keputusan, dia melihat ke arah Muking dan berkata, Bab 3900, Kekuatan Sihir yang Melihat Segalanya. Tuan Dev, tidak. Setelah melihat ini, kepala istana Guanghan segera menghentikannya. Jangan berjanji padanya. Jangan, ini penipuan. Pemilik. Semua orang juga memandang Dev secara bersamaan dan memblokir Dev. Mereka semua tahu bahwa Muking dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan mengekspos dirinya ke alam kesengsaraan tingkat 7, tetapi tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Seperti kata pepatah, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, Anda akan menang dalam pertempuran apapun, tetapi sekarang Anda bahkan tidak mengetahui kekuatan lawan, bagaimana Anda bisa bertarung? Jangan khawatir, aku punya kebijaksanaan sendiri. Dia tidak bisa menyakitiku. Dev tersenyum percaya diri. Haha, aku telah melihat banyak orang yang percaya diri dan sombong, tapi kamu membuatku terkesan. Aku bisa menjanjikanmu 3 gerakan. Muking tertawa dengan arogan. Tidak perlu. Sebaiknya kamu menggunakan kekuatan penuhmu, jika tidak ketika kamu kalah, kamu akan menyangkalnya dan mengatakan bahwa kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Aku tidak suka orang yang suka mengomel. Mereka semua anak muda. Kalau kamu suka menyombongkan diri, jangan banyak bicara. Dev memandang Muking dan berkata dengan tegas. Bagus. Setelah Muking selesai berbicara, aura di tubuhnya langsung meledak, dan kemudian dia melambai, keluar. Tuan Dev, Anda tidak boleh keluar. Penguasa Istana Guanghan mencoba menghalangi Dev dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tuan Dev, kami tidak takut mati, jangan tertipu. Luo Shouhai juga berkata. Tapi Dev telah mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, formasi pertahanan yang ditempatkan di depan Istana Guanghan perlahan ditutup. Dev maju selangkah dan berada di depan Muking. Muking melambaikan tangannya, dan semua orang di belakangnya mundur. Bagaimanapun, pertempuran antara dua biksu alam kesengsaraan akan mempengaruhi area yang luas. Butler Liu memimpin orang-orang kembali, matanya penuh percaya diri. Muking adalah seorang biksu di alam Mahayana. Bagaimana Dev, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, bisa bersaing dengannya? Tidak peduli betapa berbakatnya Dev dan betapa cemerlang metodenya, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang mutlak, ini adalah kesenjangan yang tidak dapat dijembatani. Kamu mengambil tindakan. Muking memandang Dev dan berkata. Dev menggelengkan kepalanya, sebaiknya kamu mengambil tindakan dulu, aku tidak ingin kehilangan kesabaran, jangan sampai kamu kalah nanti dan mencari alasan. Mata Muking sedikit menyipit dan dia menatap Dev. Ini pertama kalinya aku melihat pria yang keras kepala sepertimu, jadi izinkan aku menamparkan mulutmu sampai bengkak. Begitu Muking mengangkat tangannya, kabut hitam tiba-tiba memenuhi langit. Sebagai putra kedua dari keluargamu, Muking benar-benar melakukan keterampilan sihir di depan umum tanpa rasa malu. Saya melihat telapak tangan besar menuju ke arah Dev. Dengan tembakan telapak tangan ini, filamen hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan yang tak berujung seperti hujan lebat. Filamen ini secepat kilat, kemudian terus bertambah besar, dan akhirnya berubah menjadi ular piton hitam besar. Ular piton raksasa yang tak terhitung jumlahnya menukik turun dari langit dan membuka mulutnya yang berdarah. Ular piton raksasa ini menutupi langit dan matahari, dan setiap ular piton raksasa sebenarnya memancarkan cahaya putih redup. Semua hal tentang kekuatan sihir. Song Tianhai dari istana tanpa jiwa tiba-tiba berseru, pupil matanya menyusut dan seluruh tubuhnya bergetar. Semua orang tercengang saat mendengar kata Wan Xiang Demonic Seal. Muking juga memandang Song Tianhai, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jelas sekali, dia tidak menyangka seseorang akan mengenali metodenya. Lagu Master Istana, teknik sihir yang ada di mana-mana yang kamu sebutkan adalah teknik iblis besar. Luo Shouhai bertanya dengan wajah kaget. Bagus. Lagu Tianhai mengangguk. Saat ini, ekspresi banyak orang berubah drastis. Mereka semua tahu apa yang diwakili oleh iblis besar. Setelah perang antara dewa dan iblis, iblis hampir menghilang, dan mereka berada di lingkungan di mana semua orang berteriak untuk bertarung. Banyak pembudidaya iblis hidup dalam pengasingan dan berlatih secara diam-diam.
Tapi ada iblis besar yang, bukannya bersembunyi, malah melakukan pembunuhan besar-besaran untuk menghidupkan kembali cara iblis. Bersambung.